Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan Ansor Pucak Wanginet dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan puasanya dilancarkan, begitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah pegiat kesenian di daerah Pati khususnya dan sudah melalang buana kemana-mana, menjadi mentor dari seorang yang kita tahu ada di Ansor Pucak Wanginet, ada Mas Abu Rifai yang telah menjuarai berbagai macam kejuaraan, dan beliau ini salah satu mentor dari Mas Abu Rifai. Selamat datang Pak Oim. Ya, selamat datang, selamat sore semuanya. Gimana? Ya ngoten nggih. Gimana kabarnya? Sehat. Oh, sehat. Ini masih puasa. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Ini pakaiannya kok ini kemarin baru dapat. Aduh, ya. Dari mentor saya. Oh, mantan. Yang kemarin diundang ke sini. Oh, alah. Oh, Bestari Keswa itu. Iya. Oh, mantan. Saya dihadiahi ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, perbincangan kali ini akan membincangkan soal kesenian, khususnya adalah las bumi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya organisasi besar termasuk NU itu perlu meneropong jauh untuk menggali potensi-potensi yang perlu untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama ini melahirkan bisa dikatakan adalah cabang, begitu ya. Cabang yang khusus untuk bergerak kepada kesenian, yaitu adalah las bumi. Tepat pada 2 dekade setelah Nahdlatul Ulama secara organisasi itu dilahirkan, yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 begitu. Nah, akan tetapi di dalam perkembangan organisasi las bumi ini sendiri mengalami pasang surut yang sangat luar biasa sekali ya Pak Oim ya. Iya, sangat. Terutama di era awal-awal kepemimpinan Soekarno ini kan tidak begitu aktif, dan kemudian baru tahun 2000 ya kalau tidak salah. Ya, 1900 masih 62. Oh, masih 62. 62. Ya. Nah, ini sudah 60 tahun. Wah, udah tua sekali ya Pak Oim. Iya, hampir setengahnya dari umur NU yang sekarang. Oh iya. Nah, untuk membicarakan soal hal itu, barangkali dari kita masih begitu awam tentang organisasi apa itu yang namanya las bumi. Nah, maka dari itu saya persilahkan kepada Mas Oim untuk menjelaskan apa sih las bumi itu sendiri itu apa sih Pak, dan sejarahnya mungkin ya. Gitu secara. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya tahu ya, karena memang saya juga bergerak di Pucak Wangi ini. Saya katakan memang baru karena memang kemarin itu awalnya adalah ketika hari santri itu baru kami realisasikan. Padahal untuk konsep yang besar itu sudah kami gagas sekitar 2 tahun. Kemudian pertanyaannya adalah les bumi itu apa? Sejarahnya seperti apa? Yang saya tahu adalah waktu itu ketika saya kuliah ya, memang saya kuliahnya juga kadang itu berangkat, kadang tidak. Waduh, ya. Tapi saya itu sering pergi ke laboratorium tempat teman-teman pada berekspresi lah, khususnya teater itu. Teater ya. Di situ ada ada nama teater namanya Usmar Ismail. Oh, teater Usmar Ismail. Saya itu tokoh ya. Tokoh siapa kok sampai dijadikan nama seperti itu. Setelah saya cari tahu ya, membuka buku, browsing, tanya sama teman-teman ini tuh tokoh siapa sih di sini. Ternyata setelah saya telusuri, ketika saya di situ tuh ternyata Pak Haji Usmar Ismail itu juga salah satu penggagas berdirinya les bumi. Begitu. Waktu itu untuk tahunnya mungkin
1962. Oh, 62. Nah, untuk bulannya adalah bulan Maret. Memang saya tuh ingat karena kemarin Maret itu saya dengan teman-teman ingin membuat salah satu acara juga di peringatan Hari Harlah Les Bumi, tapi ternyata masih gagal karena masih terjegal sama izin dan lain sebagainya. Oh, iya. Nah, yang sebelumnya itu diizinkan karena kami membuat acara di gedung, itu kemarin tidak diizinkan. Oh, gitu. Nah, itu batal. Kemudian Les Bumi itu apa? Les Bumi itu singkatan dari lembaga, ini pada awalnya ya. Okay. Ini pada tahun 1962 yang menggagas salah satunya adalah Haji Usmar Ismail, itu salah satu sutradara yang kondang lah. Iya. Pada saat itu dan melahirkan orang-orang yang hebat. Nah, itu lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia. Itu singkatan dari Les Bumi. Lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia. Wah, jadi lengkap. Ada senimannya di situ, ada budayawannya juga, kemudian ada musliminnya, kemudian ada Indonesia. Jadi ketika kita melihat atau mendengar kata seperti itu, berarti yang ada di dalamnya berarti memang orang-orang yang hebat, seperti misalkan budayawan, kemudian seniman, yang di situ adalah seorang muslim juga. Nah, pada saat itu memang adanya Les Bumi ini, saya tahu, saya baca di literasi itu ternyata dulu memang pernah ada lembaga yang seperti ini, namanya saya kurang tahu, tapi ketika itu sudah nonaktif lah. Nah, maka dari itu mungkin nenek moyang atau orang-orang besar pada waktu itu menggagas kira-kira harus ada lembaga yang memang benar-benar bergerak tidak hanya dakwah saja, tapi mengurusi masalah seni, masalah budaya yang memang ada kaitannya erat dengan Islam. Seperti itu mungkin. Kemudian pada tahun 2010 berarti sekitar lama banget, 11 tahun atau berapa? Oh, dari 2010. sekarang. Ya, berarti 12 tahun, 12 tahun, Pak ya. Im. 12 tahun itu 2020 saya masih kuliah waktu itu, ada informasi bahwa yang singkatan awalnya Lembaga Muslimin Les Bumi ya, seniman muslimin budaya muslimin Indonesia. Les Bumi itu disederhanakan. Itu saya masih kuliah semester 3 di budaya disingkat karena memang yang namanya muslimin ini, budayawan sama seniman ini ternyata masuk di dalam makna muslimin itu sendiri. Gitu. Jadi disederhanakan menjadi lembaga seni budaya muslim Indonesia. Seperti itu. Muslim kan sudah muslimin terus ditambahi muslim Indonesia. Yang awalnya muslimin diganti muslim. Indonesia. Jadi yang awalnya itu seniman itu dan budayawan ada akhiran an. Nah, yang awalnya 1962 tadi itu kemudian karena sudah makna yang awalnya ini itu yang ada di situ adalah semuanya muslim pasti. Karena di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi langsung dijadikan lembaga seni budaya muslim Indonesia. Oh, gitu ya. Karena memang mungkin seorang pakar-pakar kan melihat redaksinya kok seperti ini, kok kurang terlalu ini ya, ada an-annya iya. Memang benar-benar ini orangnya tapi ternyata di dalam kandungan muslim itu sudah ada seniman dan budayawan itu sendiri. Makanya ini pada tahun 2010 itu dijadikan itu seni budaya. Jadi yang bergerak di situ ada muslimin yang memang benar-benar ada mempunyai mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Oh, gitu. Nah, itu mungkin dari yang tadi ya karena merasa bahwa organisasi ini perlu untuk mewadahi bagi para mereka yang memiliki kesenangan terhadap kesenian, kemudian akhirnya terbentuklah yang namanya Les Bumi itu sendiri. Nah, mungkin soal ini tadi Pak Oim tentang kenapa NU itu perlu memiliki Les Bumi gitu. Sederhananya gimana?
kenapa NU harus ya, apakah gitu. latar belakangnya apakah memang secara budaya itu warga di daerah lokal-lokal yang memang memiliki basis terhadap NU itu sudah melakukan budayanya itu sudah budaya-budaya Muslim dan perlu dikembangkan begitu loh. Ya seperti ini kalau saya mengibaratkan adalah kenapa kok harus ada les bumi di NU ini. Yeah. Nah, mungkin dulu itu, ini mungkin bicara nanti kita kembali ke yang sekarang ya. Yeah. Mungkin dulu itu ada teman-teman yang misalnya saya sebagai seniman ketoprak misalnya, saya mau mendekat ke NU itu canggung. Mungkin gitu. ada kemudian ada seniman lukis misalkan. Saya juga orang Islam tapi saya mau mendekat ke NU itu kira-kira apakah ada wadah di situ? Nah, mungkin ada seperti itulah. Kalau misalkan mengibaratkan kalau saya sendiri misalkan seniman teater, kalau saya tuh tidak bisa dalil, saya tidak paham ilmu Al-Qur'an, kemudian kalau membacanya bisa, tapi ternyata saya meresapi kandungannya belum bisa. Membaca kitab kuning belum bisa. Apakah saya pantas disebut saya sebagai tokoh atau warga Nahdlatul Ulama kan seperti itu. Mungkin dari pemikiran seperti itu guna mendekati para orang-orang yang memang pelaku seni itu sendiri, dibuatlah wadah yang namanya les bumi itu agar mereka tidak canggung lagi. Ini loh ada wadahnya. Mungkin seperti itu. Saya ibaratkan sebuah rumah lah. Nah, rumah besar itu adalah NU, Nahdlatul Ulama. Nah, di situ ada kamar-kamarnya khusus. Nah, kamar yang ini misalkan miliknya Ansor Banjar. Nah, di sini misalkan miliknya les bumi. Nah, kemudian ada miliknya Fatayat Muslimat. Itu merupakan salah satu kesatuan lah. Nah, itu kami itu punya kamar sendiri biar nanti orang-orang yang misalkan pelukis, misalkan ada orang-orang yang suka dengan wayang misalkan itu dan mereka memang seniman wayang itu biar punya tempat sendiri. Nah, itu mungkin seperti itulah. Nah, itu di dunia nyata juga saya rasakan itu. Di Pucakwangi sendirilah. Gimana? Saya rasakan itu untuk orang-orang atau teman-teman yang bergerak di sana ini mulai saya rangkul. Nah, mulai saya ajak ini loh, tidak hanya orang-orang yang memang benar pandai berdakwah atau orang-orang yang memang Muslim yang benar-benar religius yang bisa menjadi bagian dari NU. Itu saya mulai dari penari. Ini mulai saya kumpulkan. Itu kemudian seorang gamelan ya wong sing aku kan ora iso, aku goleki nang Pucakwangi iku ono lah. Ternyata ada panjak juga ada. Kemudian ada juga pelaku yang namanya dalang juga ada ternyata. Itu bervariasi sekali ya Pak? Ya, banyak ternyata di Pucakwangi. Lah itu sendiri dia itu dari ada yang memang jenengan mohon maaf dalam menggali potensi tersebut, maksudnya mencari itu lewat pribadi atau sampai ke sekolah-sekolah gitu. Cara untuk menjaringnya itu gimana Pak Oim? Menjaringnya ya kami punya beberapa orang yang memang mempunyai kesepakatan. Dulu sebelumnya belum ada. Kami ada 5 orang atau 6 orang lah. Yang saya melihat itu di NU di Pucakwangi kok yang les buminya kok walaupun ada kamarnya kok orangnya merantau ya. Misalkan seperti itu. Orangnya merantau dan beberapa tahun ini ya tidak ada aksi apa-apa, tidak ada program-program apa yang dimana anak-anak ini semakin teracuni oleh dunia-dunia modern ini. Ya, itu saya dari situ 2 tahun yang lalu mengumpulkan teman-teman bagaimana ini kalau kita reaktivasi lah. Kita reaktivasi, kita sapu kamare. Istilahnya begitu ya. Kita saponi terus kalau ada foto orang misalkan perkusi kita tempelkan, ketika ada foto misalkan pegiat teater kita tempelkan, drama, kemudian ada seorang MC basa Jawa sing itu juga ya. Itu juga perlu untuk dikembangkan Pak. Soalnya itu lama kelamaan sudah mulai agak yang kurang minati. Iya. MC di yang memiliki langgem kromo inggil ya. Kromo inggil itu sudah jarang Pak sepertinya. Dan kalaupun ada ya sudah beliau nyuwun sewu sudah
sudah sepuh gitu. nggih, ngoten. Ya itu mulai kami cari. Mulai kami cari, kami tempelkan di dinding-dinding yang sudah kosong itu. Yang lama ditinggalkan itu. Mulai dari penari kemarin juga sempat sudah ada grup les bumbu Cak Wangi seperti itu, tapi memang untuk SDM-nya terbatas karena saya sendiri kan memang tidak intens di situ. Teman-teman yang lain juga sibuk dengan kerja, tapi kami mencobalah untuk 1 tahun minimal ada 1-2 program yang kita laksanakan. Setelah kemarin itu ada acara pentas seni dan budaya ketika memperingati kemarin Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Ya. Kemarin kita juga sempat itu mengundang anak-anak sekolahan tampil di situ, cinta budaya. Rame sekali Pak ya? Ya rame itu. Dan sampai di itu didatangi sama aparat karena walaupun kita izin kan, tapi kalau terlalu rame kan memang di Pucak Wangi sendiri itu rasa bangga terhadap kebudayaan itu masih 50 lah, 60-an. Makanya ketika ada pertunjukan mereka itu terus senang sekali dan antusias sekali. Nyun maaf, ini sekaligus menjadi salah satu pengingat bahwa tampilnya Les Bumi untuk kepada masyarakat itu menjadi pengingat bahwa kita sebagai warga modern ya Pak, katakanlah itu harus mampu menyeimbangkan antara dunia modern dan kesenian, begitulah, katakanlah begitu, bahwa ada budaya yang harus tetap kita jaga dan itu harus kita lestarikan. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Itu ya seperti itu. Memang kepedulian saya dengan teman-teman itu kembali ke pertanyaan yang awal. Mengapa kok ini apa dampaknya sih Les Bumi itu terhadap NU yang sekarang? Jika kita lihat anak-anak kecil yang sekarang sudah trennya adalah tren masa kini. Itu memang susah sangat sekali ya Pak berat ya. Sangat berat, tapi tetap walaupun seberat apapun tetap kita harus mengenalkan lah. Paribasan ada kebudayaan lokal yang memang benar-benar dulu itu menjadi berlian di masa yang dulu. Nah, misalkan nenek moyang kita misalkan seperti ketoprak, kesenian misalkan ada kesenian yang sesuai dengan religi, misalkan rebana tapi yang tradisional atau kalau sekarang kan mulai merambah ke modern. Kemudian ada dolanan Jawa. Dolanan seperti dulu kan kalau saya sering dolanan seperti kacang-kacangan terus setinan itu sudah mulai ditinggalkan. Padahal di situ adalah mahakarya orang masa dulu yang sebagai pengingat kita, jangan sampai kita akan lupa akan budaya masa lalu. Dan itu sangat erat kaitannya dengan istilahnya religiusitas lah. Gitu. Karakter terhadap orang tua itu juga sekarang itu maraknya itu adalah HP ya. Gawai. Memang saya juga menyadari sendiri. Anak kecil yang sudah megang itu memang meneng. Dia diam karena dia melihat di situ ada sesuatu yang baru. Tapi kita harus jangan sampai lupa dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita yang sudah menjadi salah satu hukum lah. Misalkan sedekah bumi itu juga dulu ramai sekali. Ada hiburan kemudian di situ juga ada tradisi, misalkan nanti kondangannya di syukurannya gimana, itu sekarang sudah mulai tertinggalkan. Barangkali kalau kondangannya itu masih, tapi kalau rasanya, kalaupun misalkan di tempat yang dari awal itu yang bisa dikatakan sudah berlainan begitu. Itu tapi sangat sayang. Tapi jenengan masih punya harapan besar nggak Pak untuk khususnya bagi para pemuda ya, atau kalau katakanlah remaja-remaja yang pada saat ini masih tergandrung sekali dengan yang namanya handphone itu, mereka bisa mengaktualisasikan bakatnya di dalam kesenian gitu. Ya bisa, harapan saya memang masih anak-anak itu nanti walaupun kami itu bergeraknya pelan-pelan tapi
yang pelan-pelan itulah nanti misalkan mengetuk hati mereka. Oh ternyata itu anak-anak itu ada yang bisa bermain ketoprak kesenian ini. Anak-anak bisa bermain peran misalkan drama. Anak-anak bisa mengaktualisasi, menggambar misalkan karya kalau di keislaman kan ada namanya kaligrafi ya. Walaupun ada poster dan lain sebagainya. Anak-anak bisa menari. Wah, anak-anak ternyata masih menyimpan kebudayaan yang dulu yang pernah sekali disenangi dan menjadi ciri khas budaya kita. Itu ada dua kata yang memang ini sangat berat, yang erat kaitannya. Sekarang itu kalau yang namanya seni budaya dulu kan salah satu benda yang bukan benda sih, salah satu kata yang tidak aktif, pasif iya. ya. Karena kan yang sebagai pelaku kan yang aktif kan pelakunya. Iya, kebudayaannya kan tetap. Tapi sekarang itu punya tren. Iya, ya itu yang menjadi masalah, Pak. Anak-anak kecil itu sudah mulai meninggalkan budaya dan seni itu. Maka yang awalnya pasif itu sekarang itu malah ganti mereka itu meninggalkan. Berarti keseniannya itu awalnya itu mereka itu yang ditinggalkan adalah orangnya. Saya sebagai orang yang sudah tidak suka akan seni. Berarti saya kan meninggalkan. Itu umumnya sekarang itu budayanya yang meninggalkan. Terbalik sekarang. Kenapa? Soalnya terganti ya Pak ya? Seolah-olah terganti. Kalau saya menjadi budaya, dengan misalkan menjadi anak-anak yang sudah acuh dengan saya, otomatis saya mau tetap saja ya tidak bisa. Saya harus terus saya mempunyai loro hati ya. Misalkan diabaikan. Terus saya mulai meninggalkan. Setelah meninggalkan itu, budaya dan seni setelah meninggalkan itu, kalau sudah ditemu orang lain misalkan. Misalkan seperti kemarin yang baru ramai itu reog itu. Diakui oleh Malaysia itu. Yang baru-baru ini diakui. Kenapa kok seperti itu? Karena orang-orang itu acuh. Kemudian budayanya meninggalkan. Kalau sudah meninggalkan, sudah menjadi kata yang aktif, seperti pelakunya tadi, dia kalau ingin ditarik lagi menjadi kebudayaan Indonesia sulit. Kan sudah meninggalkan, sudah wegah. Misalkan jenengan itu sama cewek ya. Waduh. Cewek. Ini diibaratkan yang lebih spesifik ya. Nah, dengan cewek kamu suka. Sedangkan dia acuh karena dia itu punya yang lain. Waduh. Apakah kamu itu tetap perjuangan atau kamu itu meninggalkan? Kalau di luar sana masih banyak cewek yang lain. Ya kalau saya kalau memang sudah tidak mau ya silahkan pergi gitu aja. Meninggalkan. Itu saya ibaratkan seni dan budaya itu. Jika seni dan budaya lokal itu diacuhkan sama anak-anak, mereka tidak sakit hati, walaupun itu kata-kata tadi yang tidak aktif pasif. Tapi kan seenggaknya nanti kalau dia sudah meninggalkan lama loh. Contoh saya bilang misalkan anak itu apakah sudah mereka itu tahu bahwa dulu itu ada misalkan di sini budayaan di sini apa? Kalau misalkan yang sudah agak ditinggalkan barangkali kayak ini bisa dikatakan budaya nggak sih, kayak kentongan di masjid itu Pak? Enggak ya? Ya enggak. ya sama alat kentongan itu. Kalau dulu itu digunakan untuk membangunkan orang sahur atau digunakan untuk pentas atau apa. Nah, kalau sudah ditinggalkan, apakah dia akan sulit kembali? Sekarang berganti dengan MP3 sama kalau membangunkan orang sahur yang kemarin di drum band kayak gitu Pak? Enggak. Yang son ditumbuk. Nah, sudah terganti itu kan? Karena ditinggalkan itulah sekarang yang pasif itu meninggalkan. Maka dari itu harapan saya sebagai salah satu bukan seniman lah, pegiat dan yang orang-orang yang mulai prihatin dengan anak-anak yang sekarang itu mulai mengaktifkan kembali Les Bumi ini. Mungkin ada program kerja lah, misalkan
yang awalnya dulu itu saya adakan di Sukopuluan, saya geser sekarang di Pucakwangi. Oh gitu. Nah, pentas seni, kemudian kemarin ada gagasan membuat, kita coba observasi misalkan di Pucakwangi ada nggak yang benar-benar kampung budaya. Itu nanti akan saya garap dengan teman-teman menjadi misalkan di situ nanti ada kegiatan apa, biar orang-orang itu panggung kesenian misalkan yang memperkenalkan kesenian setempat, nanti orang-orang yang melihat itu anak-anak terutama nanti akan terngiang, oh ternyata mbah-mbah dulu ada kesenian ini, misalkan seperti itu. Itu juga akan memberikan daya tarik wisata ya Pak ya pada para orang-orang yang ingin berkunjung. Dan saya kira kalau misalkan di desa yang desa wisata itu ada ini di sini kira-kira di Pucakwangi yang menurut jenengan yang berpotensi itu desa mana? Nanti kita buat misalkan kampung budaya, nanti kita adakan kegiatan di sana, masih nanti makanan tradisional yang dulu sempat ada ditinggalkan, kita jualan di situ. Kita kerjasama dengan masyarakat. Kemudian ada nanti misalkan pementasan kita pentaskan di situ, entah nanti ludruk atau kalau yang ada di sini misalkan pencik dulu. Saya pernah ada cerita dari Pak D saya yang dulu itu ada pencak silat yang tradisional itu ada namanya pencik itu. Pencik itu sekarang apakah ada? Ditinggalkan. Sudah tergantikan. Padahal dulu itu sudah ternyata tuh teman-teman dari Pak D saya itu sempat ditanggap di mana-mana. Padahal hanya pencak silat seperti Pagar Nusa yang sekarang itu. Hanya berupa peragaan gitu saja. Peragaan itu sama mungkin ada alat-alat gamelan sederhana yang itu sampai mana-mana, sampai Jakenan, Vilanya seperti itu ceritanya. Dan mungkin sekarang hilang. Bisa menjadi tontonan yang memicu banyak orang untuk berkumpul ya Pak. Mendidik juga. Mendidik terutama. Tapi sepertinya untuk kalangan sekarang itu agak tergantikan dengan yang namanya mohon maaf ya kayak dangdut kayak gitu. Iya mungkin tenggelam. Tapi kan itu kan contoh yang meninggalkan. Apakah kita mengenalkan lagi susah atau gampang? Susah, sangat susah. Karena yang sudah meninggalkan itu jenenge wong ninggalno mosok dikonrenin harus kita dekati lagi. Sudah bisa dikatakan sudah terlalu nyaman dengan yang baru. Waduh. Mungkin kayak siapa itu? Mungkin seperti itulah. Itu gambaran secara umum yang dulu 2 tahun yang lalu, saya ingat 2018 saya dengan teman-teman menggagas les bumi di Pucakwangi kok tidak ada apa-apa ini. Apakah ini kamarnya itu sudah kotor atau ada orangnya tapi memang orangnya itu mungkin merantau atau apa, kan memang kan kebanyakan masyarakat kita kan merantau semuanya. Nah, terus seperti itulah. Akan tetapi Pak, ketika jenengan 2018 ya Pak? 2018 mengenal les bumi di daerah Pucakwangi ini, apakah memang kondisinya itu benar-benar kosong dan para anggotanya itu tidak tahu kemana atau bagaimana Pak itu? Strukturalnya ada. Strukturalnya ada kan? Mungkin karena kesibukan yang lain dan mungkin karena kurang komunikasi dengan seluruh warga masyarakat yang memang benar tadi loh, yang saya kan ini berusaha mendekati teman-teman seniman, teman-teman pelukis, teman-teman kalau ada ketoprak. Salah satu tokoh Pucakwangi juga yang sekarang di Jakenan Lek Mogol itu Mogol itu juga Pak Mogol itu ketoprak yang ada di pinggir jalan itu belangnya. Lihat Pak. Pelem Gede. Itu sekarang juga mulai saya komunikasi lah kalau misalkan ada waktu usaha untuk ikut memeriahkan, ikut menyumbang sih kepada kami agar nanti masyarakat yang ada di Pucakwangi sendiri itu mengenal ternyata di NU Nahdlatul Ulama di Pucakwangi itu ada yang namanya les bumi yang sudah aktif lah. Baik para pemirsa Ansor Pucakwangi Net, begitu. Sudah ada pertanyaan, Mas Terhati? Jadi Kak Feby dan Mas Dipul. Ini ada pertanyaan Pak, saya bacakan dulu ya. Ini pertanyaannya kalau saya tidak bisa menjawab ya nanti coba bantu menjawab ya. Kan 2 tahun. Iya. Seumur jagung lah.
Ini dapat salam dari Mas Ilham Muhammad, jenengan kalau tahu. Iya. Mas Oim kaosnya kayaknya nggak asing. Wah, Wah, ini baru kaosnya memang baru, Mas. Kaos dari ulang tahun Teater Minatani yang kemarin. Ya semoga Teater Minatani juga menjadi salah satu kelompok kesenian yang sukses lah ke depan dan mendidik Amin. teman-teman. Nah, itu juga sama-sama teman-teman seniman juga. Oh, iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Saiful Ma'arif. Pak seniman, nanya dong. Wah, bukan seniman ini. Pegiat saja, pegiat. Apakah lembaga kebudayaan seperti Les Bumi masih dibutuhkan hari ini? Jika iya, dibutuhkan untuk apa ya, Pak? Gitu. Itu. Berarti soal konsistensi peran Les Bumi, Pak. Iya. Di tengah era modernisasi gitu. Kalau berbicara dibutuhkan dengan tidak ya. Dibutuhkan itu adalah kita itu benar-benar menjadi salah satu yang dalam pikiran seseorang itu sudah membumi ya. Karena dibutuhkan ya. Iya. Nah, sementara kita itu melangkah baru, kalau tangga itu naik baru satu tingkatan, yaitu kemarin berusaha membuat program kerja, yaitu program kerja kesenian yang ada memperingati hari lahir hari santri. Oh, gitu. Kemudian ke depan juga sempat 2018 ada kita mau ke sekolah-sekolah misalkan menggerakkan literasi mereka. Sekarang kan di kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka kan ada namanya literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Kita mau ke sekolah misalkan memotivasi mereka untuk membuat sebuah karya, nanti kita bukukan. Itu juga ada program seperti interaktif ya, Pak ya. Memantik mereka agar tetap memiliki karya begitu. Kemudian ketika nanti mungkin pada saat akhir Muharram, biasanya awal Muharram nanti juga kami mau mengadakan peringatan hari 1 Muharram. Hari 1 ya, Muharram. Peringatan hari Satu Suro. Muharram iya. 1 Suro. Tahun baru. Yang awalnya itu tahun baru Januari, biasanya kan tahun baru nasional itu kan memang banyak sekali yang mengeluh-elukan. Yang padahal tahun baru Islam itu tidak ada. Itu kita coba ke sana nanti mengambil mengundang anak-anak, misalkan pelajar se-Pucak Wangi semuanya, misalkan anak-anak SD semuanya, kita kasih kesempatan, misalkan 2 hari atau 3 hari itu untuk mereka menunjukkan ekspresi, entah seni atau apa, entah misalkan yang suka melukis, gambar boleh. Nanti yang suka misalkan berpuisi, berpidato, nanti kita kasih panggung. Itu rencana saya dengan teman-teman seperti itu. Nah, kemudian juga kemarin ada rencana misalkan tangga yang lain untuk menuju, biar nanti masih dibutuhkan masyarakat kan, perlu ada tangga-tangga menuju ke sana. Tangga yang lain yaitu kemarin kami mau berusaha membuat salah satu tempat di mana tempat itu menjadi wadah teman-teman misalkan BSO yang lain atau kamar-kamar yang lain itu misalkan tempat nongkrong ngopi. Oh gitu. Misalkan pujasera atau apa semacam itu, nanti kita di dalamnya nanti kita kasih kesempatan teman-teman yang lain yang suka akustikan untuk tampil di sana, yang punya produk lokal misalkan entah sosis atau apa seperti Mas Febi kan sering goreng sosis atau apa, itu kan potensi yang seperti itu kita geser ke tempat yang baru, ke tempat pujasera itu untuk mengenalkan, biar nanti UMKM yang ada di Pucak Wangi nanti dapat berkembang. Kemudian anak-anak wadah yang seni tadi bisa di sana disalurkan ya disalurkan, misalkan bembenan atau misalkan keguritan atau apa, itu bisa gagasan. Bisa dikatakan ini semacam kayak kampung seni begitu ya, Pak? Ya itu bisa. Itu tepatnya lokal di Pucak Wangi. Ya di Pucak Wangi ini baru survei. Kalau kampung seni itu baru survei, tapi kalau misalkan tempat yang kemarin itu kami inginkan untuk menjadi sebuah tempat yang asik untuk nongkrong di malam hari, itu ternyata sudah dibuat tempat yang lain, dibuat misalkan dibuat yang lain lah ya, dibuat yang lain. Baik, mungkin begini Pak, tadi kan jenengan menyinggung soal peran terhadap anak remaja dan mereka yang tidak begitu mengenal terlalu dalam soal seni. Barangkali begini Pak, pikir saya ya.
orang-orang yang misalkan nyuwun sewu, dia memiliki bakat di dalam dalam bidang ketoprak atau dalang misalnya, katakanlah begitu ya. Akan tetapi dia berada dalam lingkungan yang menganggap bahwa dalang dan ketoprak itu adalah bagian dari katakanlah suatu hal yang kuno begitu, ketinggalan jauh. Tabu lah. Hal yang tabu. Kemudian akhirnya dia karena berada dalam lingkungan tersebut, akhirnya kemudian meninggalkan yang menjadi keinginannya tadi. Itu yang kemudian menjadi agak agak berat. Itu saya rasakan sendiri. Oh gitu. Saya Jenengan juga rasakan sendiri beberapa tahun yang lalu ketika saya pulang. Ya, pulang kan yang namanya merantau untuk mencari istilah pengetahuan di tempat kota yang jauh. Ketika saya pulang ternyata paham-paham yang seperti itu yang menghalangi saya berekspresi. Wah ya. Ya misalkan terbentur realita. Ya, misalkan kita gitaran, misalkan di suatu tempat itu yang di situ ada anak-anak muda. Padahal itu adalah kegiatan yang positif, timbangi mereka di jalanan atau ndak malah nyegat wong, ngerampok ada mending. Itu sempat ada salah satu benturan dengan masyarakat, khususnya yang ngerti akan agama juga. Mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin dianggapnya adalah salah satu hal yang tidak Islami. Padahal kita tahu sendiri sejarah masuknya Islam ketika kita tahu dari Wali Songo sendiri. Nah, itu kan yang sangat saya kagumi adalah Sunan Kalijogo yang memang dari pribumi sendiri kemudian menjadi wali Sunan Kalijogo dengan menggunakan dakwahnya dengan menggunakan wayang dengan wayang gamelan. Padahal wayang dan gamelan yang dibuat Sunan Kalijogo sama tembang-tembang ilir itu sudah digurukan sama Sunan Bonang. Apakah masuknya yang seperti itu kemudian Islam sudah berkembang pesat di sini kita melupakan yang belakang? Ketika kita lupakan itu, kalau tidak ada misalkan tidak ada dakwah yang seperti itu, apakah Islam itu sudah banyak berkembang sampai sekarang? Belum tentu karena sudah ada kepercayaan yang lain sebelum Islam datang itu. Makanya kecerdasan Sunan Kalijogo itulah yang menjadi saya itu sangat ngefans sekali. Nah, itu belum diketahui. Sejarah yang seperti itu yang tidak ketahui adalah mungkin hal-hal yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadis yang memang sangat saklek, sangat tidak memiliki interpretasi lain, memiliki penafsiran lain yang itu ibaratnya kayak kontekstual dengan zaman sekarang begitu ya Pak ya. Nah, menarik ini Pak, tadi jenengan mengatakan bahwa ada peran dari Sunan Kalijogo. Nah, untuk sekarang misalkan katakanlah yang kita tahu sendiri bahwa para anak muda itu sudah meninggalkan atau tidak begitu mengetahui tentang kesenian. Nah, jenengan ini misalkan di dalam kesenian ketoprak misalkan. Itu masih menggunakan, kalau misalkan kita bicara soal ketoprak itu kan masih menggunakan cerita-cerita yang zaman dulu ya kan, atau misalkan yang berbau soal religiusitas. Nah, modifikasi pernah nggak Pak jenengan itu melakukan kayak alur ceritanya itu dibuat semacam kekinian agar biar kontekstual dengan zaman sekarang begitu Pak? Pernah sih. Pernah ya. Mungkin kalau kita dramanya adalah agak modern. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang ketoprak, karena di sana itu ada salah satu kode etik yang harus gitu. Pakem misalnya. Pakem ya Pak. Kita nanti akan terbentur dengan itu. Tapi kalau misalkan saya membuat naskah-naskah dengan teman-teman, misalkan ketoprak cilik kemarin itu saya bilang di situ adalah bukan ketoprak ya, misalkan teater religi atau teater apa yang di situ ada kolaborasi antara gamelan dengan adegan-adegan. Di situ juga saya sisipi dialek-dialek atau dialog-dialog kekinian yang memang misalkan kalau kekinian ada informasi seperti itu. Saya masukkan di dalam dialog-dialog yang
kekinian pada saat itu. Kemarin juga ketika saya memegang GSMS ya, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, karena dipercaya sebagai salah satu pengajar seni di salah satu sekolahan di Pucakwangi sendiri. Pernah saya menggarap Timun Mas. Ya, cerita Timun Mas, cerita Jawa Tengah lah, biasanya cerita rakyat ya. Cerita rakyat. Itu saya modifikasi untuk dialek-dialeknya. Saya modifikasi misalkan pada kekinian saat itu dialek-dialeknya yang mempunyai unsur-unsur pendidikan. Itu pernah seperti itu. Yang awalnya timunnya hanya 1, saya jadikan 5 atau saya jadikan 6. Butonya yang 1 saya jadikan 3. Tapi di situ juga tidak menutup kemungkinan melenceng dari cerita, tidak, tapi masih dalam kerangka cerita itu, tapi untuk dialek dan lain sebagainya, musiknya juga kami ganti yang baru. Tidak gamelan lagi. Kemarin ketika saya garap Timun Mas itu saya ada marsing, galera, kemudian ada jimbe yang awalnya kendang, saya ganti jimbe, kemudian ada suling dan lain sebagainya. Jadi kita ambil dari sisi mana lah, misalkan kita memodifikasinya. Kalau misalkan dialek bisa, kemudian alatnya bisa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah yang ada. Juga masyarakat sini. Ya, tentunya ya Pak ya. Iya, kira-kira dimasuki ini masuk apa enggak gitu. Kalau ketoprak cilik itu di Pucakwangi masih masuk. Kemarin dapat tanggapan 2 kali. Ya itu malah aktor dari promosi kebudayaan yang sangat sentral adalah Mas Feby. Mas Feby ya? Mas Feby itu memang sangat luar biasa. Itu aktor yang mempromosikan ketoprak saya, ketoprak cilik itu sudah mempucakwangi menyeluruh. Kemarin dapat tanggapan 2, ini rencananya ada 3 lagi di Sedekah dalam jangka waktu dekat ya? Ya, Sedekah Bumi nanti. Iya. Ini bukti bahwa di Pucakwangi sendiri masih masih punya jiwa-jiwa kesenian yang dulu itu masih ada. Berarti saya pertegas kembali ya bahwa kalau misalkan di dalam ketoprak itu ingin mengubah jalan ceritanya dari awal itu jelas tidak bisa ya Pak? Tidak boleh karena dia terpaku pada pakemnya gitu. Tapi kalau misalkan disisipi sebuah dialog-dialog yang katakanlah kekinian dan itu ada unsur pendidikannya, itu sangat diperbolehkan ya Pak? Ya, tapi jangan sampai katakan bahwa itu ketoprak. Nanti saya dimarahi sama ketopraknya. Ya bisa misalkan drama tradisi atau misalkan drama Pucakwangi atau apa yang pasti jangan sampai ketoprak gitu. Oke, begitu saya cari pertanyaan baru ya. Apakah ada ini? Sebentar Pak, saya cari. Ini Ansor Pucakwangi Net. Ini apa namanya? Kok agak panas ya? Mungkin ada aktor di balik panasnya. Ini Mas Feby ini sangat Mas Feby membantu saya kali. Komen. Ya. Selain itu sekedar info saja Pak. Jenengan ini berapa atau sekolah lah ya? Berapa sekolah yang jenengan ampu masalah kesenian ini? Sementara kalau sekarang itu yang masih bertahan itu ada 2-3 lah, 3 karena yang ketoprak cilik kan besok rencana mau tampil, mau ada yang sudah memberi job, kemudian ada di teater SMK Negeri Jawa Tengah ini kayaknya mau nggarap monolog juga saya di FLS 2N, kemudian ada di Salafiyah juga teater juga, kemudian di SD Soko Puluhan juga ada ya. Berarti jenengan misalkan mohon maaf dalam menulis skrip itu sendiri atau dibantu oleh teman-teman? Ya kadang saya mengadaptasi dari cerita atau saya mengambil naskah orang lain yang kira-kira sesuai dengan realitas masa kini yang ada. Misalkan ini maraknya apa, temanya ini apa, misalkan temanya ini tentang kebudayaan, misalkan yang konservasi budaya, saya harus ambil naskah apakah kebendaraan naskah saya ada. Kalau tidak ada berarti saya minta bantuan teman-teman yang punya naskah gitu. Kalau misalkan jenengan bisa nulis ya bisa itu nulis kemudian di setor atau kita buat antologi naskah bisa. Jadi ini sekaligus menjadi kabar bagi
rekan-rekan bahwa Ya, kalau Bujak Wangi ya, Bujak Wangi. khususnya di Bujak Wangi kalau misalkan memang memiliki cerita-cerita soal kesenian yang memang belum memiliki tempat untuk menyalurkan di mana. Nah, Les Bumi ini adalah salah satu tempat yang mampu untuk mewadahi hal itu dan kita belajar bersama-sama di sana, katakanlah begitu. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Mas Abi Rifai. Wah, ini pertanyaan yang sulit ini nanti saya kalau tidak bisa jawab bantu ya Pak. Atau dibantu Mas Febi ya. Dibantu Mas Febi saja. Ya, sekaligus kameramen, sekaligus menjadi juru bicara juga bisa. Ini pertanyaannya begini Pak, mungkin barangkali tadi sudah dibahas sedikit lah. Pada sisi mana kebudayaan bisa jadi medium dakwah Islam? Wah, ini tentang dakwah ini yang saya sedikit, yang namanya dakwah itu kita kalau mengambil dari kata dakwah itu kan seseorang yang bisa memengaruhi. Misalkan bukan seseorangnya, kalau misalkan di situ tertulis adalah kesenian, berarti kesenian itu apakah bisa memengaruhi masyarakat atau tidak? Itu tadi pertanyaannya apa? Sejauh mana atau? Pada sisi mana? Berarti kebudayaan bisa jadi medium dakwah Islam. Sisi pengemasan cerita bisa kalau itu berupa misalkan teater, drama atau kalau misalkan buku itu juga bisa, misalkan ada medium dakwah, ayo kita sama-sama misalkan menanamkan sikap anti korupsi atau menanamkan sikap menghormati orang tua, kita coba membuat karya puisi nanti coba puisi tersebut itu kita bacakan di acara di kampung budaya misalkan. Nah, itu juga sama, nanti otomatis orang-orang yang terlibat di pembuatan puisi itu otomatis dia kan tergugah. Kemudian akan mengajak keluarganya enggak ketika pelajar itu. Jelas kalau itu. Jelas, nanti wah saya ini mau diundang. Dari sisi itulah mungkin, dari sisi kebiasaan dulu, misalkan kita bangun kebiasaan seni misalkan di kalangan pelajar, khususnya di bagian bawah, nanti kalau mereka sudah senang, mereka sudah bangga dengan kesenian tradisional yang ada di sini, barulah itu akan menarik hati teman-teman yang lain yang ada di Pucak Wangi ini untuk menyukai kesenian. Kan yang namanya dakwah dalam tanda kutip kan, kalau kita tahu si penceramah yang kondang itu kan dia memengaruhi dari apa? Dari isi ceramahnya, dari kesenian berbicaranya, kan seperti itu. Betul. Menarik hati orang. Nah, contohnya ketika jenengan misalkan suka sama perempuan misalkan, otomatis jenengan harus menarik dulu hatinya si perempuan itu, harus tertarik padamu. Entah dari apa, misalkan dari jenengan rapi. Jenengan misalnya setiap hari harus ke masjid 5 waktu, itu harus jamaah ke masjid biar nanti orang yang ada di samping masjid itu bisa tertarik pada jenengan. Itu kan usaha untuk menarik orang agar suka. Ketika hatinya sudah kalian jenengan sirap, otomatis apapun akan, jangankan cinta, diajak menikah saja ayo kan gitu. Nah, itu berarti sisi dakwah dari sisi mana medium dakwah dari kesenian itu ya kita dari bawah dulu lah. Mengenalkan dulu yang sempat hilang, kita kenalkan, kemudian lewat penulisan, lewat lukis, lewat kebiasaan seni tradisi yang ada di sini lah. Bahwa dulu itu pernah ada sebuah budaya yang sangat-sangat kita junjung tinggi begitu oleh nenek moyang kita, dan itu pernah menjadi tren pada masanya, kurang lebih gitu ya Pak. Itu kalau misalkan belum dikenalkan dulu, saya kira itu kita walaupun dakwah lewat seni apapun itu kurang efektif. Karena kan tidak kenal kok mengkono ya kok misalkan Mas Febi joget ngarep itu kesenian balet, seni balet atau apa yang misalkan dulu itu pernah ada kesenian itu, walaupun jogetnya sampai kakinya sakit pun kalau tidak kenal, dia tidak akan efektif untuk media dakwah. Nah, itulah makanya kita kenalkan dulu, kita jalan
pelan-pelan dulu, kita isi program-program yang bagus. Kalau misalkan ada teman-teman dari Pucak Wangi misalkan punya usulan program untuk Les Bumi Pucak Wangi ke depan, nanti tetap kami tampung, kami akan realisasikan. Contohnya tadi kalau misalkan punya ada usulan tempat-tempat di mana yang strategis itu untuk menjadi kampung budaya, coba kita survei, coba kita ajukan, coba kita realisasikan menjadi kampung budaya dan menjadi media dakwah yang efektif. Untuk masyarakat. Wah, ini semangat Pak Oim ini luar biasa sekali ya. Ini tapi masih puasa. Masih puasa ya Pak, alhamdulillah gitu. Tapi memang kalau berbicara seni memang sudah dari dulu ya Pak ya. Dari dulu ya. Ya dari simpati menjadi yang harus saya perjuangkan. Oh gitu. Walaupun terbentur dengan yang lain nanti. Tapi terkadang misalkan kalau inilah tadi bicara tentang Les Bumi yang lebih banyak menggunakan seni itu sebagai media siar begitu ya Pak ya. Apakah memang begitu dasarnya atau Les Bumi itu pada prinsipnya adalah sebuah lembaga seni yang memang tidak hanya sebagai media siar begitu, akan tetapi juga menjembatani bagi mereka yang memiliki kesenian yang di luar bebas lah seni begitulah. Ya kalau menurut saya ya tidak hanya siar ya. Ya kalau kita berangkat mau duduk bersama di lembaga Les Bumi, saya katakan tadi kan, kalau saya ketika kesini itu saya lihat dulu kamar Les Bumi ini kosong atau memang ada foto-fotonya, foto lukis, foto apa yang sudah usang atau sudah ditinggal zaman, kan nggak tahu. Itu kami bersihkan bersama teman-teman, kami usaha mencari relasi baru, SDM baru, kami tempelkan di situ biar bisa menghiasi seluruh kamar Les Bumi itu. Terutama yang bertanya tadi Mas Abu juga, kalau misalkan punya waktu juga akan kami ajak untuk menjadi mentor teman-teman anak-anak kecil yang suka menulis, biar nanti muncul generasi-generasi penulis yang benar-benar mempunyai kualitas seperti Mas Abu itu. Itu juga salah satu aset NU Pucak Wangi gitu. Saya tuh melihat kalau kebanyakan banyak dari remaja-remaja itu yang peralihan pertumbuhannya itu malah kepada ke arah kimcil, itu agak sedih Pak sebetulnya Pak. Iya. Ya itu kan salah satu. Tapi kalau dipandang ya udah apa-apa. Tapi nanti kita coba kita arahkan ke daripada jenengan ke arah pergaulan yang tidak bermanfaat, lebih baik diarahkan kepada sesuatu hal yang memiliki manfaat begitu. Gitu ya Pak. Nah, ini bicara Mas Febi ini tadi ternyata dia itu bertanya Mas. Loh, bertanya? Begini pertanyaannya itu. Apakah Les Bumi NU itu hanya di lingkungan NU sendiri atau bagaimana? Les Bumi NU ya? Di lingkungan orangnya atau apanya? Orangnya atau bahkan mungkin barangkali kalaupun ada seniman lokal di daerah Pucak Wangi misalkan, tapi dia itu mohon maaf nonis gitu. Boleh tidak untuk bergabung di dalam Les Bumi? Ya, kalau saya sendiri ya, karena kan saya bergeraknya di Pucak Wangi yang beraneka ragam masyarakat ya. Itu kemarin juga ada sempat yang teman-teman yang di non yang memang ingin memberikan sumbangsi pada kami ya mengapa tidak, karena yang namanya kesenian itu kan kita itu harus saling bergandengan tangan. Karena bekerja di kesenian itu sangat berat, terutama sudah terbentur dengan era modernisasi yang sangat gencar-gencar ini. Itu ya tetap kami terima. Kalau berarti kita tidak terlepas dari sekat-sekat bahwa ini tuh hanya khusus untuk orang NU misalkan atau dari golongan Islam saja, melainkan kalaupun kita memiliki semangat untuk berkesenian dan menjadi seorang pendidik ya kan, katakanlah seninya itu mendidik lah, kita mampu diperbolehkan untuk berkembang di sana. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan kita perbolehkan untuk ikut, misalkan sering bertemu, sering menawa kok nanti menjadi
menjadi cocok. Ya, cocok yang seperti apa kan saya tidak tahu. Misalkan nanti menjadi apa? Akhlaknya bagus sesuai dengan NU atau apa. Kalau kata orang Jawa itu kan tresno jalaran saka kulino. Itu Juga sama seperti itu. Oh iya Mas Febi. Itu sangat kritis, ya. Tapi sering sekali beliau itu apa namanya dikecewakan oleh wanita. Itu yang perlu kita apa namanya pikir bersama. Salah satu kader, salah satu apa anggota bumi juga itu yang bantu saya. Oke. Ini sebentar Pak, saya ada beberapa pertanyaan. Ya mungkin ya kalau kita berbicara les bumi ya untuk seluruh masyarakat yang apa namanya melihat tontonan ini ya, obrolan yang sangat apa santai ini walaupun seperti ini ya, upaya kami itu mengenalkan les bumi supaya nanti bisa dikenal masyarakat seluruh Pucak Wangi lah. Nanti supaya program-program kami ke depan ketika ada program ini mendapatkan dukungan karena sudah kenal loh les bumi itu apa? Les bumi ternyata apa namanya sekelompok orang ya, seniman dan budaya yang muslim itu di Pucak Wangi ya, itu sedang melaksanakan apa namanya kegiatan. Wah ini saya punya rezeki saya sumbang misalnya. Alhamdulillah. Atau mungkin barangkali begini Pak, pandangan mereka itu bahwa saya ini sebenarnya punya darah bisa main gitar dan atau main suling atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan seni begitu. Akan tetapi tapi kok ini apa namanya orang-orangnya kayaknya saklek di dalam saklek terhadap ada embel-embel Islamnya itu Pak, Muslimnya itu. Terus akhirnya kemudian dia tidak jadi untuk ikut dan memilih untuk jalur mandiri lah katakanlah. Itu kalau menurut jenengan bagaimana? Kalau menurut saya begitu. Sementara ya memang ada sih kemarin kejadian seperti itu. Oh ada Pak malah. Ya kita dekati dulu, misalnya kita aja ya bukan hanya kita itu ada embel-embel muslimin itu wong sing seneng ngaji ora, tapi sing seneng budaya lah. Yang kita punya kita berikan wadah ini supaya nanti terutama berkembang les bumi yang ada di Pucak Wangi, syukur-syukur nanti langsung ke Kabupaten Pati karena saya lihat les bumi Pati ini sempat vakum ini beberapa tahun ini. Saya kemarin ketemu dengan salah satu pegiatnya juga Mas Aziz yang dari Kayen itu juga salah satu pengurus les bumi Kabupaten Pati, tapi kayaknya ini belum ada program-program yang benar-benar istiqomah. Itu yang saya mungkin saya seret ke Pucak Wangi dulu, misalkan nanti teman-teman kemarin juga saya sempat mengundang Mas Aziz juga untuk datang ketika acara itu salah satu pegiat yang ada di Pati supaya nanti dari sana juga ada kegiatan membantu nanti dari cabang-cabang sampai nanti kalau misalkan Pati sudah besar les buminya nanti kan syukur-syukur nanti ketika ada hall Mbah Mutamaken, hall Syekh Jangkung nanti bisa ada acara sendiri di sana. Sama seperti di Kudus. Saya iri itu di Kudus itu setiap ada hallnya Sunan Kudus itu pasti ada panggung sendiri yang di situ digagas oleh teman-teman les bumi Kudus. Itu sangat inspiratif lah, inovatif. Berbeda dengan di Pati ya, yang vakum ya Pak, padahal tempatnya sangat potensinya dekat besar di sini ya. Iya. Dulu tuh saya pernah itu Pak ikut les bumi, tapi ini dalam artian ya pas ketika acara gitulah kayak gitar-gitar, dan saya kira itu have fun sekali gitu. Artinya adalah bahwa kita di sana itu tidak hanya sekedar mengekspresikan seni, akan tetapi juga niatan kita menghibur gitu kan warga setempat di sana. Itu juga bagian dari siar ya Pak ya, membuat orang bahagia dan mampu tertawa dengan sajian-sajian yang positif itu. Apalagi tertawanya itu lepas. Sekali itu. Tentu. Karena saya juga teringat salah satu hadis lah. Yang ketika seni itu kan indah ya. Ya, katanya tuh
Allah itu maha indah dan gitu. suka akan keindahan. Makanya untuk pemuda yang jomblo itu saya sarankan untuk sehari itu mandi ya. Mandi sebanyak misalkan berapa kali untuk menjadikan diri Anda itu indah dipandang sehingga nanti tidak jomblo yang melekat itu akan luntur kan gitu. Ya innallaha yuhibbul apa ya. Pokoknya ada yang mengatakan bahwa Allah itu maha indah. Maha indah. Maha indah. Kesenian juga itu indah. Walaupun kadang wong seni ora tau adu. Wah, ya itu tadi saya mau bilang gitu tadi, Pak. Kadang wong seni ora tau adu, tapi ternyata produk dari kesenian itu indah itu menghibur itu. Oh iya. Menghibur, estetik itu indah. Kalau saya itu, Pak, Mas Oim ya, Mas Oim di warga-warga Semarang di kos-kosan itu nggak perlu mandi, yang penting wangi. Nah, itu sebenarnya gitu. Itu juga wangi itu salah satu juga indah. Oh, iya. Nanti kalau mau membuat orang nyaman juga indah. Karena kita sudah memasuki penghujung acara ya Pak Oim, kita sudah memasuki waktu menjelang berbuka. Tidak terasa ya. Percakapan kita cair sekali. Ya. Semoga nanti dari perbincangan kita kalau ada yang salah itu nanti ya mungkin kehilafan kita. Ya, kalau ada yang benar itu dari Allah SWT. Dari Allah SWT. Iya, betul. Gimana? Ada entah apa pertanyaan yang enggak, sudah. Kalau saya cukup Pak Oim. Cukup. Nggih, tadi harapannya jenengan sudah. Harapannya ya sudah program-program ke depan jalan, masyarakat kenal akan Les Bumi, kemudian yang paling penting, yang paling menjadi poin kita adalah kita harus jadikan salah satu tempat di Pucakwangi itu menjadi kampung budaya. Itu PR kita bersama. Nanti kalau ada teman-teman yang punya misalkan wah ini potensi desa ini ya, nanti coba kita survei. Oh gitu. Jadi tujuannya itu sangat mulia sekali ya kawan-kawan, bahwa ingin mengembangkan potensi di daerah Pucakwangi agar budayanya itu terus terlestarikan begitu. Ya begitulah keseruan kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah dan terima kasih telah menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya.